Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Makbira Rahawal dari Prodi Manajemen Informatika kelas 1A dengan NIM 16325024. Jadi di sini saya diberikan tugas pengganti UAS dengan mata kuliah pengantar teknologi informasi dari Varian. Jadi di sini kita mulai. Database dan sistem informasi. Pentingnya pengelolaan data efisien. Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi untuk mengelola data secara efisien. Data menjadi aset kritis dan sistem basis data serta sistem informasi menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas dan keputusan yang lebih baik. Rumusan masalah. Yang pertama, konsep database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir, memungkinkan penyimpanan dan akses yang efisien, serta mengurangi duplikasi dan meningkatkan integritas data dalam suatu organisasi. Berikutnya, fungsi DBMS. DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan database, memungkinkan manajemen data dengan lebih mudah dan terstruktur. Berikut sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam organisasi. Tujuan penjelasannya itu konsep database. Database adalah landasan penting untuk pengelolaan data yang efisien, memungkinkan organisasi untuk menyimpan, mengakses, dan memproses informasi secara sistematis dan efektif. Berikut peran DBMS. DBMS berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan data yang tersimpan, memastikan akses yang mudah dan aman, serta mengatur pengelolaan data dalam sistem yang terintegrasi. Berikut sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem informasi mengubah data menjadi informasi yang berguna, memberikan wawasan strategis bagi organisasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Konsep dan tujuan database. Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan tersimpan secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mengurangi duplikasi, meningkatkan konsistensi, dan mempermudah akses informasi yang dibutuhkan. Karakteristik database. Ciri-ciri penting yang harus dipahami. Yang pertama, data terintegrasi. Data terintegrasi memperkuat konsistensi, menghilangkan redundansi, dan memudahkan akses informasi sehingga memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam organisasi. Yang berikutnya yaitu akses bersama. Akses bersama memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan, meningkatkan kolaborasi dan produktivitas dalam lingkungan kerja yang dinamis. Berikut terorganisir. Organisasi data yang baik meningkatkan efisiensi pemrosesan, memudahkan pencarian informasi, dan memberikan struktur yang jelas untuk mengelola dan menggunakan data secara efektif. Contoh penggunaan database bisa dari lingkungan pekerjaan seperti kantor ataupun lingkungan persekolahan. Pengantar DBMS dan fungsinya. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database, berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan data. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi data yang dengan lebih efisien dan aman. Fungsi DBMS. Peran penting dalam pengelolaan data. Yang pertama yaitu mengelola data. DBMS menyediakan kemampuan untuk mengelola data secara efektif melalui operasi seperti insert, update, dan delete, memastikan data selalu terbaru dan relevan untuk pengguna. Mengatur akses. Dengan DBMS, administrator dapat mengatur akses pengguna untuk menjaga keamanan data, membatasi siapa yang dapat melihat atau mengubah informasi tertentu sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga, keamanan dan integritas. DBMS berfungsi menjaga keamanan dan integritas data dengan menerapkan kontrol akses dan prosedur backup.
melindungi data dari kehilangan atau kerusakan, dan memastikan konsistensi informasi. Berikut contoh DBMS populer, ada MySQL dan Oracle. Definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Komponen sistem informasi. Unsur penting dalam sistem informasi yaitu hardware. Hardware adalah perangkat fisik yang digunakan dalam sistem informasi seperti komputer, server, dan perangkat jaringan. Peran hardware sangat penting untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data. Berikut software. Software terdiri dari aplikasi dan program yang digunakan untuk mengolah data, termasuk sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Software memungkinkan interaksi pengguna dengan perangkat keras secara efektif. Berikutnya ada brainware. Brainware mengacu pada sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem informasi. Keterampilan dan pengetahuan pengguna sangat penting untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan efisien. Hubungan antar database dan sistem informasi. Database adalah sumber data utama bagi sistem informasi. Sistem informasi mengandalkan database untuk mengelola dan menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi dalam pengambilan keputusan. Proses pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi melibatkan perancangan dan pembangunan sistem yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses ini penting untuk memastikan sistem dapat mendukung efisiensi dan efektivitas operasional. Berikut yaitu tahapan pengembangan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kebutuhan pengguna dan tujuan sistem yang akan dikembangkan, memastikan bahwa semua aspek penting dipertimbangkan untuk desain yang efektif. Yang kedua, perancangan. Pada tahap ini, arsitektur sistem dirancang termasuk antarmuka pengguna dan database untuk memastikan bahwa semua komponen saling terintegrasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Yang ketiga ada implementasi. Di sini, sistem dikembangkan dan diuji dalam lingkungan nyata, melibatkan pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak, serta pelatihan pengguna untuk memastikan transisi yang lancar. Yang keempat adalah pengujian. Setelah implementasi, sistem diuji secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan, memastikan bahwa fungsionalitas berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar yang diterapkan. Metode pengembangan sistem. 3 pendekatan untuk pengembangan sistem. Yang pertama ada waterfall. Metode waterfall pendekatan linear dan yang menyelesaikan setiap tahap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, memastikan dokumentasi dan kontrol yang jelas sepanjang proses pengembangan. Yang kedua ada prototype. Metode prototype memungkinkan pengembangan cepat melalui pembuatan model awal sistem, memungkinkan pengguna memberikan umpan balik untuk revisi dan peningkatan sebelum implementasi akhir. Yang ketiga ada Agile. Metode Agile adalah pendekatan iteratif yang mendukung fleksibilitas dan kolaborasi, memungkinkan tim untuk merespon perubahan kebutuhan pengguna secara cepat dan efisien dalam siklus pengembangan. Kesimpulan dan poin utama. Database merupakan inti sistem informasi yang aktif. DBMS memainkan peran penting sebagai alat pengelola database, sementara pengembangan sistem memastikan informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Saran atau rekomendasi untuk pengolahan data. Yang pertama ada pahami data. Memahami konsep database dan DBMS adalah langkah penting untuk memaksimalkan pengelolaan informasi yang efisien dan efektif dalam organisasi. Yang kedua, gunakan sistem. Menggunakan sistem informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah akses data, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam organisasi. Kembangkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk memastikan, tadi terpotong, kita lanjut.
Kembangkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.